Oke, selamat bertemu dengan praktikum mekanika tanah. Ya, bagi mahasiswa yang kemarin belum sempat praktikum dengan cara offline, maka untuk itu kita lakukan ya praktikum dengan cara online dengan menggunakan video ya. Karena kalau kita menggunakan online yang dengan menggunakan sistem Zoom, takutnya nanti banyak gangguan-gangguan sehingga nanti malah memperlambat atau menghambat kegiatan dari praktikum sendiri ya. Baik, mungkin bagi mahasiswa yang mau mengikuti praktikum ini kami persilahkan untuk menyiapkan buku panduan dan juga ya lampu format untuk pengujiannya ya, supaya disiapkan ya supaya nanti bisa diikuti dengan baik ya. Baik, kita mulai aja ya praktikum mekanika tanah ini. Yang perlu disiapkan nanti adalah ya dalam praktikum mekanika tanah, yaitu nanti ada dua jenis atau macam tanah yang harus kita siapkan ya, yaitu yang pertama tanah yang tak terganggu ya. Tak terganggu itu biasanya pengambilannya dari menggunakan boring di lapangan. Ini kita akan mengambil tanah dengan menggunakan tabung sampel atau casing ya, seperti ini ya alatnya. Jadi nanti casing ini kita taruh di ujung bor ya, kemudian kita masukkan ke dalam lubang bor, kita masukkan ke dalam tanah, maka nanti akan kita lakukan pengeboran selanjutnya sampai tanah ini penuh, baru kita angkat ya. Setelah kita angkat nanti kita ambil tanahnya dari mata bor atau ujung bor, kemudian kita tutup ya ujung bawah dan atasnya dengan menggunakan lilin ya, supaya tanah yang kita ambil ini kondisinya nanti sama dengan tanah yang ada di lapangan ya. Jadi kita harapkan kondisi tanah yang kita ambil tadi, kondisi nanti waktu kita lakukan pengujian di lab ya, kondisinya sama dengan kondisi yang ada di lapangan. Itu adalah tanah yang tak terganggu ya. Kemudian untuk tanah yang terganggu, biasanya kita ambil tanah yang berupa bongkahan-bongkahan, bisa mengambilnya dengan cangkul ya, kemudian kita masukkan ke dalam karung, biasanya kita bawa ke lab. Kemudian kalau masih dalam bentuk bongkahan-bongkahan, bisa kita hancurkan dengan menggunakan ya palu dari karet ya, bukan palu dari besi ya, karena kalau dari besi nanti struktur tanahnya akan rusak. Makanya kita gunakan nanti untuk menghancurkan tanah bongkahan tadi menggunakan palu karet ya. Jadi setelah kita ya siapkan ya, sudah kita ambil biasanya dari lokasi. Nah, pengambilan tanah ini biasanya kita ambil dari lokasi di mana akan kita dirikan suatu bangunan ya, makanya kita perlu mengetahui ya kondisi tanah yang ada di lapangan itu sebelum kita lakukan pendirian atau pembangunan suatu bangunan nantinya. Termasuk juga nanti tanah yang biasanya akan digunakan sebagai bahan timbunan jalan, timbunan ya dan sebagainya. Nanti makanya biasanya juga kita perlu melakukan pengujian di laboratorium, makanya kita ambil seperlunya nanti ya. Selain itu biasanya juga kalau diperlukan ya, nanti tentunya disesuaikan dengan keperluannya, kita lakukan pengujian juga di lapangan ya. Jadi nanti ada sesuai dengan keperluannya, misalnya pembangunan apa yang disesuaikan nanti yang diperlukan untuk pengambilan atau pengujian ya sampel tanah di lapangan ya. Baik, untuk selanjutnya tadi tanah tadi yang sudah kita siapkan, nanti kita bawa ke laboratorium. Selanjutnya nanti kita lakukan pengujian ya. Nah, pengujian yang kita lakukan di praktikum ini disesuaikan dengan yang ada di buku panduan ya, nanti bisa dilihat ya. Ada beberapa pengujian nanti yang kita lakukan. Yang pertama nanti adalah berat isi atau berat volume tanah
kemudian nanti pengujian kadar air tanah, ya kemudian nanti pengujian berat jenis tanah, ya kemudian nanti ada analisa saringan, ya kemudian ada biasanya dilanjutkan dengan pengujian hidrometer, ya dari analisa saringan itu nanti kita lanjutkan yang nggak bisa dari hasil pengujian, ya nggak bisa kita saring lagi biasanya dari pengujian analisa saringan itu karena terbatas ya saringannya. Nah, nanti yang paling bawah itu biasanya yang lolos saringan nomor 200 nanti kita lakukan dengan menggunakan pengujian hidrometer, ya kemudian nanti dilanjutkan pengujian batas-batas atur berat. Batas atur berat ada batas cair, batas plastis, batas susut, ya itu nanti juga kita lakukan. Kemudian nanti selanjutnya pengujian kepadatan tanah, ya kemudian yang terakhir pengujian CBR tanah, ya. Baik, untuk langsung aja kita mulai dari pengujian, ya berat volume atau berat isi tanah. Formatnya bisa dilihat, ya. Alat yang kita gunakan nanti adalah menggunakan ini namanya ring, ya atau cincin, ya. Nanti ring ini kita ukur, ya diameternya berapa. Jadi di sini mungkin di formatnya sudah ada, ya tinggi ringnya nanti diukur, ya. Nah, alat ukurnya juga bisa kita menggunakan jangka ukur, ya. Jadi nanti bisa kita ukur tingginya berapa, ya bisa kita ukur dengan jangka ukur, ya. Nanti akan seperti ini. Kemudian nanti juga diameternya kita ukur, ya diameter dalamnya, ya. Kemudian nanti setelah itu kita timbang beratnya, ya berat daripada ring ini berapa. Kemudian nanti kita kita catat, ya. Jadi di sini juga sudah ada formatnya disediakan berat ring atau berat cincin ini, ya tinggal kita timbang, kita tulis beratnya berapa. Selanjutnya nanti kita isi tanah yang dari tabung tadi, ya tabung tadi kita keluarkan nanti dengan menggunakan alat, ya pengeluar sampel atau extruder nanti, ya kita keluarkan. Kemudian ini kita pasang, ya ringnya kita masukkan, ya keluarkan tanahnya. Nanti akan kita dapatkan seperti ini, ya. Jadi nanti ring tadi terisi oleh tanah penuh, ya. Kemudian kita ratakan atas bawahnya. Setelah itu kita timbang lagi. Ya di sini ada tertulis nanti berat tanah basah, ya atau berat ring plus tanah, ya. Jadi nanti berat tanah ini adalah setelah kita masukkan tadi, ya tanah yang ada di tabung tadi kita masukkan ke ring. Setelah itu kita ratakan, kemudian langsung kita timbang beratnya berapa, ring plus tanah. Setelah kita tulis beratnya berapa, kita lakukan, ya pengujian selanjutnya kita open, kita masukkan ke dalam open, ya open dengan suhu 105 sampai 115 derajat, ya suhunya, ya jadi jangan terlalu panas karena kalau terlalu panas nanti bisa terbakar tanahnya, ya. Jadi setelah kita open kurang lebih 24 jam, ya baru kita keluarkan dari open, kita dinginkan, kita beratnya nanti kita timbang lagi. Jadi di sini nanti ada berat ring plus tanah kering, ya. Kemudian juga nanti bisa kita cari nanti kadar airnya, ya. Kemudian berat ring per tanah basah jadi kita tahu berat tanah basahnya, kita tahu berat tanah keringnya. Berarti tanah kering plus ring tadi dikurangi berat ring, kita dapatkan berat tanah kering. Kita akan tahu berat airnya, berarti nanti berat tanah basah dikurangi berat tanah kering adalah berat air. Kemudian kita tahu nanti kadar airnya, kadar air adalah berat air dibagi berat tanah kering kalikan 100%, ya. Kemudian selanjutnya di pengujian nanti diperlukan nanti untuk mengetahui volume tanah kering, kita perlukan nanti berat jenis tanahnya. Nah untuk itu nanti untuk format selanjutnya berarti kita harus menunggu dulu hasil pengujian berat jenis, ya. Berat jenis baru bisa kita masukkan nanti volume tanah kering adalah nanti berat tanah kering dibagi dengan volume dengan berat jenis tanahnya, ya. Isi poli dan sebagainya yang ke bawah itu sampai
Kolom yang 15 itu nanti kita tunggu hasil dari pengujian daripada berat jenis. Oke, selanjutnya pengujian yang bisa kita lakukan adalah pengujian kadar air, ya. Kadar air tanah itu yang kita perlukan nanti adalah cawan, ya. Jadi ini namanya cawan seperti ini, ya. Cawan ini kita perlukan. Jadi nanti di sini bisa dilihat ada cawan, ya. Cawan itu adalah ini, nanti berarti di sini ada berat cawan. Berarti nanti cawan ini kita timbang dulu, ya, sebelum kita isi tanah. Nah, tanah yang kita ambil adalah tanah dari tabung tadi, ya. Mungkin kita ambil sebagian yang seperlunya, ya. Kita masukkan ke dalam cawan, kemudian kita timbang di sini. Makanya ada berat cawan plus tanah basah. Ya, tanah tadi adalah kita ambil dari apa namanya, yang tanah yang ada di tabung tadi, masih sisanya kita keluarkan, kita ambil sebagian. Kemudian dari situ nanti setelah kita timbang cawan plus tanahnya, kita open lagi, ya, selama 24 jam. Kita ambil lagi setelah 24 jam, kita dinginkan, kita timbang, nanti akan kita dapatkan berat cawan plus tanah kering, ya. Setelah itu nanti berarti kita bisa menghitung berat air nanti adalah berat cawan plus tanah basah tadi dikurangi berat cawan plus tanah kering, ya. Kemudian nanti juga bisa mengetahui berat tanah keringnya, ya. Berat tanah kering plus cawan dikurangi berat cawannya, kita dapatkan berat tanah kering. Kemudian kita bisa mengetahui kadar airnya. Kadar air adalah berat air dibagi berat tanah kering kali 100%. Kemudian misalnya ada 2-3 pengujian, kita cari rata-ratanya, ya. Jadi nanti bisa dilihat di format daripada pengujian kadar air, ya. Selanjutnya pengujian berat jenis. Berat jenis yang kita perlukan alatnya adalah ini. Nah, ini namanya pignometer atau labu ukur, ya. Jadi nanti ini kita siapkan, ya, labu ukur, ya. Jadi nanti bisa dilihat di pengujian di situ ada, ya, tabel untuk perhitungan spesifik gravity atau berat jenis tanah tadi, ya. Nah, yang kita perlukan tanahnya biasanya diperlukan 20 gram, ya. Jadi tanah yang lolos saringan nomor, ya, 40 biasanya kita perlukan, ya, seperti ini. Kita ambil, nanti kita ambil sebanyak 20 gram, ya. Kemudian nanti kita masukkan ke dalam pignometer tadi atau labu ukur, ya. Setelah kita masukkan tanah, kita isi air nanti, ya, isi air kurang lebih, ya, setengah atau 3/4-nya, ya. Nanti kemudian bisa dilihat di sini, ya, nanti kita didihkan, ya. Jadi setelah itu kita menggunakan, ya, kompor listrik yang kita didihkan, ya. Jadi tanah plus air sama labunya tadi atau pignometernya tadi kita didihkan sampai mendidih. Nah, waktu mendidih itu kita tetesi air, ya, supaya jangan sampai meluap, ya, meluap keluar. Karena kalau kita biarkan, dia akan keluar airnya, meluap semua, nanti tanahnya termasuk yang ada di dalam ikut keluar. Untuk itu makanya kita tetesin air, maksudnya adalah dididihkan tadi untuk mengeluarkan gelembung-gelembung yang ada di dalam tanah tadi, ya. Jadi kurang lebih mungkin setelah mendidih kurang lebih 5 menit kita, ya, matikan atau kita ambil dari kompor listrik tadi, kemudian kita dinginkan. Setelah dingin nanti kita isi dengan air, ya, di dalam pignometer tadi sampai penuh. Nah, nanti di sini ada formatnya, ya. Jadi nanti berat cawan nanti plus tanah basah tadi, ya. Nanti kemudian berat labu ukur plus air plus tanah tadi. Jadi tanah adalah yang setelah dididihkan tadi, ya. Setelah mendidih tadi kita kasih air penuh, kita timbang, kita tulis di sini berat labu ukur atau pignometer plus air plus tanah, ya. Nah, suhu juga nanti bisa diukur. Suhunya setelah dingin biasanya suhu rata-rata di daerah kita itu 27 derajat, ya. Jadi nanti ditulis suhunya 20 derajat, ya. Kemudian setelah itu kita keluarkan, ya, tanah sama air tadi dari
labu ukur atau dari teknometer tadi kita keluarkan, ya kita buang isinya, kemudian kita bersihkan dengan air ya sampai bersih, ya tidak ada sisa lagi yang ada di dalam labu ukur tadi. Setelah itu kita isi air penuh, ya. Jadi labu ukurnya kita isi dengan air penuh. Nah, setelah itu kita timbang. Jadi nanti di sini bisa dilihat nanti berat labu ukur ya plus air atau W2. Nah, setelah kita timbang, nah baru kita bisa menghitung nanti spesifik gravity-nya atau GS-nya. Yaitu GS-nya rumusnya adalah berat tanah kering tadi sudah ada, nanti dibagi berat tanah kering dikurangi berat tanah kering plus labu ukur plus air plus tanah, ya kemudian ditambah berat labu ukur plus air, ya, jadi nanti akan kita dapatkan berat jenis tanah atau GS-nya. Nah, di sini ada dikalikan BS kali 1 itu adalah berat jenis berat jenis air atau GW, ya. Nah, dari situ akan kita mendapatkan berat jenis tanah yang akan kita uji tadi. Nanti baru kita masukkan ke pengujian kita yang pertama tadi, ya. Pengujian kita yang pertama tadi, ya, GS-nya belum ada, maka kita masukkan GS-nya, ya. Kita bisa menghitung nanti, ya, volume tanah kering. Volume tanah kering adalah nanti berat tanah kering dibagi dengan GS. GS adalah hasil pengujian berat jenis tanah tadi atau spesifik gravity tadi, ya. Kemudian angka pori juga nanti bisa kita cari, ya. Jadi berat angka pori adalah nanti volume tanah seluruhan dikurangi dengan volume tanah kering, ya. Kemudian juga derajat kejenuhan nanti bisa kita cari, nanti adalah volume air dibagi dengan volume daripada volume porinya atau isi porinya, ya, kalikan 100%. Kemudian untuk porositas adalah nanti volume pori dibagi dengan volume tanah total, ya, dikalikan 100%, ya. Jadi nanti bisa dihitung, ya, untuk porositas, derajat kejenuhan, isi pori, ya, setelah kita mendapatkan pengujian daripada berat jenis tanah, ya. Oke, selanjutnya, ya, pengujian selanjutnya setelah tadi pengujian registrasi, kemudian nanti analisa saringan, ya. Analisa saringan nanti kita perlu menyiapkan, ya, saringan. Di sini ada satu set saringan, ya. Jadi saringan ini diurutkan nanti, ya, diurutkan. Yang paling atas itu adalah diameternya paling besar atau kalau jadi nanti dilihat di sini, jadi bisa dilihat di format, ya, data atau forum data percobaannya analisa saringan. Jadi nanti saringan yang diperlukan nanti adalah ada diameternya, ada nomornya, ya. Kalau nomor saringan itu dari atas adalah nomornya paling kecil sampai ke bawah paling besar paling bawah, ya. Tapi kalau diameternya paling besar adalah di atas, kemudian paling bawah adalah paling kecil diameternya. Kita susun sesuai dengan keperluannya, kita urutkan, ya, dari diameter besar sampai ke bawah, ya, sesuai dengan ukuran diameternya atau sesuai dengan nomor saringannya, ya. Kemudian nanti setelah itu nanti kita ambil tanah, ya, tanah yang kita siapkan biasanya 1 kilogram, ya, karena kalau lebih nanti saringannya ini nggak cukup, ya, untuk jadi kurang lebih seperti ini saringannya, ya. Kalau lebih dari 1 kilo nanti takutnya nggak muat, ya, makanya diambil 1 kilo aja, ya. Setelah itu nanti kita taruh paling atas nanti, ya, kita masukkan paling atas, kemudian nanti kita lakukan pengguncangan dengan alat namanya zig zagger, ya. Kita guncangkan, ya, nanti kurang lebih per 4 jam, ya, per 4 jam. Setelah kita guncangkan, kemudian kita ambil, ya. Jadi nanti kita ambil di masing-masing saringan itu nanti ada yang tertinggal. Jadi nanti bisa dilihat di formatnya itu, ya. Di formatnya di sini ada berat saringan. Jadi nanti berat saringan itu masing-masing ditimbang, beratnya ditulis berapa, saringan nomor berapa atau diameter berapa, beratnya berapa. Kemudian setelah kita isi tanah tadi, setelah kita guncang tadi, nanti ada yang tertinggal, ya. Di sini nanti berat saringan tertahan, ya, atau yang tertinggal atau tertahan.
Ya, jadi nanti kita timbang, nanti akan tertahan seperti ini kelihatan ya. Nanti di masing-masing saringan ya sampai paling bawah ya. Nanti kita lakukan penimbangan semua sesuai dengan urutan daripada saringannya tadi ya. Nanti kita lihat ya yang tertahannya, kemudian nanti berat tertahannya berarti nanti berat saringan tertahan dikurangi berat saringannya ya, maka kita dapatkan berat tertahan. Kemudian di sini ada sebelahnya ada sigma berat tertahan ya. Jadi nanti sigma berat tertahan itu ya adalah nanti penjumlahan dari berat tertahan tadi yang misalnya yang tertahan di saringan nomor 8 misalnya 25 gram, kemudian yang nomor 10 misalnya 43 gram. Makanya untuk yang sigma tertahannya tinggal ditambahkan ya 25 ditambah 43,3 sama dengan 68,3 dan seterusnya ditambahkan sampai paling bawah ya. Kemudian format berikutnya ada persentase ya. Persentase ini ada persentase tertahan ya, ada persentase yang lolos. Yang tertahan adalah yang tertahan di sini lagi ya, tinggal dibagi dengan ya jumlah tadi yang kita saring adalah tanahnya 1000 gram, berarti nanti 25 gram dibagi 1000 kali 100%, nanti kita dapatkan 2,5% ya, misalnya seperti itu. Kemudian di bawahnya juga nanti yang tertahan tadi adalah 43,3, berarti dibagi 1000 kali 100, 43,3% yang tertahan. Nah yang lolosnya berarti otomatis ya, karena yang tertinggal cuma 2,5 ini berarti yang lainnya lolos, berarti 100% dikurangi 2,5% sama dengan 97,5%. Seterusnya nanti tinggal dikurangi ya, dilanjutkan sampai paling bawah ya. Itu untuk mendapatkan persentase yang lolosnya tadi ya. Nah, kita saringan ini paling bawah ya adalah nomor 200. Nomor 200 itu adalah diameternya 0,075 mili. Jadi nggak sampai 1 mili ya, 0,0 ya 75 mili, kecil sekali. Makanya itu untuk selanjutnya kita nggak tahu yang lolos saringan nomor 200 itu butiran-butiran yang di situ sebenarnya masih banyak macamnya. Makanya kita lakukan nanti pengujian selanjutnya adalah pengujian hidrometer ya. Jadi nanti kita lanjutkan pengujiannya adalah pengujian hidrometer, itu adalah untuk kelanjutan dari tanah yang lolos saringan nomor 200 tadi yang kita akan pengujian nanti dengan hidrometer. Jadi yang kita gunakan adalah saringan yang lolos saringan 200 ya. Jadi nanti saringan 200 tadi kita ambil ya. Biasanya diambil kurang lebih 50 gram ya. Jadi nanti kita akan uji selanjutnya adalah menggunakan hidrometer. Hidrometer sendiri alatnya adalah ada di sini. Ya, jadi ini yang namanya hidrometer nanti ya. Jadi ini hidrometer, nanti kita masukkan ke dalam air, ya, air suling istilahnya. Kemudian tanah tadi nanti kita masukkan juga ke dalam air yang ada di dalam ini ya, apa namanya, gelas ukur ini ya. Nanti kita tabung ukur ya, nanti kita masukkan. Jadi tanah air tadi kita siapkan biasanya 1000 ml atau 1 liter ya. Ini sudah ada ukurannya, nanti 1000 mili ya. Nanti tanah yang akan kita uji tadi dengan menggunakan hidrometer tadi, nanti kita ya lakukan pengujian. Biasanya kita endapkan dulu ya selama ya 24 jam, nanti kita kasih air, kita endapkan, kemudian besoknya kita lakukan ya dengan apa namanya, diguncang dengan mixer ya, di mixer ya, setelah